Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Gita Indriana Handayani dari S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi toksikologi. Toksikologi merupakan suatu cabang ilmu yang membahas seputar efek merugikan, berbagai efek samping yang merugikan dari berbagai agen kimiawi terhadap semua sistem makhluk hidup. Adapun sejarah toksikologi diawali dari Matthew Joseph Orvilla tahun 1787 sampai 1853. Ia merupakan orang pertama yang melakukan penelitian secara sistematis tentang respon biologi anjing pada zat kimia tertentu. Toksikologi juga dikembangkan oleh François Magendie tahun 1783 sampai 1855 yang meneliti efek strychnine dan emetin. Ilmu dasar cabang toksikologi itu dibedakan menjadi 5, di antaranya imunologi, patologi, fisiologi, biologi, dan farmakologi. Imunologi merupakan ilmu yang mempelajari sistem imunitas pada seseorang dan sistem respon imun terhadap agen penginfeksi. Sedangkan patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bidang bioteknologi mengenai penyakit secara umum di bidang pelayanan kesehatan dan penelitian. Sedangkan fisiologi adalah sebuah ilmu yang bisa dibilang ilmu yang mempelajari berbagai macam teori dan rangkaian tentang seluruh kehidupan, baik alam maupun penghuninya secara keseluruhan. Sedangkan biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan di dunia dari segala aspek, baik itu makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan farmakologi adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan. Pembagian toksikologi itu dibedakan menjadi 3, di antaranya toksikologi klinik, toksikologi forensik, toksikologi lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai toksikologi forensik. Toksikologi forensik sendiri berkaitan dengan penerapan ilmu toksikologi pada berbagai kasus dan permasalahan kriminalitas, di mana obat-obatan dan bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan konsekuensi mediko-legal serta untuk menjadi bukti dalam pengadilan. Toksikologi forensik adalah ilmu yang mempelajari tentang racun dan mengidentifikasi bahan racun yang diduga ada dalam organ atau jaringan tubuh dan cairan yang ada dalam tubuh korban. Bidang kerja toksikologi forensik itu dibedakan menjadi 3, di antaranya yang pertama, analisis dan evaluasi racun penyebab kematian. Yang kedua, analisis ada atau tidaknya kandungan alkohol, obat terlarang di dalam cairan tubuh, atau nafas yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku. Yang ketiga, yaitu analisis obat terlarang di darah dan urin pada kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang lainnya. Kemudian ada tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui latar belakang toksikologi yang digunakan dalam proses pembuktian pembunuhan serta manfaat toksikologi sebagai media pengungkap dalam proses penyidikan tindakan pidana pembunuhan yang menggunakan racun. Adapun pentingnya toksikologi forensik bagi penyidik, yaitu membantu penyidikan polisi dalam menyusut perkara, diantaranya mencari, menghimpun, menyusun, dan menilai barang bukti di tempat kejadian perkara atau TKP dengan tujuan agar dapat membuat titik terang suatu kasus pembunuhan yang ada indikasi korbannya meninggal akibat racun. Kemudian dari
Seorang ahli forensik harus mampu mempertimbangkan keadaan suatu investigasi, khususnya mengenai catatan adanya gejala fisik, bukti yang didapat, dan hasil yang dikumpulkan dalam lokasi kejahatan yang dapat mengerucut pencarian. Misalnya, adanya barang bukti seperti obat-obatan serbuk, residu jejak, dan zat toksik lainnya atau zat kimia lainnya. Dengan informasi tersebut, seorang ahli toksikologi forensik harus dapat menentukan senyawa toksik apa yang terdapat dalam sampel, kandungan apa yang ada dalam sampel tersebut, berapa jumlah konsentrasinya, serta efek apa yang mungkin terjadi akibat zat toksik terhadap suatu tubuh korban. Dari hasil analisis dan interpretasinya, analisis ini akan dimuat ke dalam suatu laporan yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Menurut KUHP atau hukum acara pidana, atau disebut dengan surat keterangan ahli atau surat keterangan. Kemudian seorang dokter itu tidak akan menyebutkan korban mati akibat bunuh diri, pembunuhan, ataupun kecelakaan, tapi dokter tersebut akan mengerucut lebih menjelaskan atau menyebutkan mengenai penyebab kematiannya akibat keracunan zat obat atau racun-racun lainnya. Kemudian penggolongan kasus-kasus besar dalam toksikologi forensik itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, kematian akibat keracunan atau kematian mendadak, kematian di penjara, kematian ada kebakaran, dan kematian medis dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada kecelakaan fatal ataupun tidak fatal akibat dari obat-obatan, alkohol, ataupun narkoba. Yang ketiga adalah penyalahgunaan narkoba dan kasus-kasus keracunan lainnya yang diakibatkan oleh pemakaian obat, pemakaian kosmetik, makanan, alat kesehatan, dan bahan berbahaya lainnya yang tidak memenuhi standar kesehatan. Pembagian racun berdasarkan sifat kimia dan fisikanya itu dibedakan menjadi 4, yaitu racun anorganik, racun organik, racun lain-lain, dan racun gas. Racun anorganik itu terbagi menjadi 2, yaitu racun korosif dan racun metalik dan non-metalik. Sedangkan racun organik itu dibedakan menjadi 2 juga, yaitu racun volatil dan racun non-volatil dan non-alkaloid. Yang ketiga adalah racun gas saja. Sedangkan yang keempat racun lain-lain itu dibedakan menjadi racun makanan, racun binatang, racun tumbuhan, dan masih banyak lainnya. Untuk racun korosif terdiri atas racun yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian sel-sel yang terkena akibat efek lokal. Yang terkena akibat efek lokal yang kemudian pada tingkatan lebih ringan dapat menjadi iritasi atau peradangan. Kemudian ada racun metalik yang terdiri atas semua racun yang mempunyai elemen logam dalam molekulnya. Beberapa perkecualian beberapa logam seperti arsenikum, merkuri, ataupun timah hitam jarang toksik bila berada dalam bentuk logam murninya, kecuali bentuk senyawa kimianya yang akan toksik. Kemudian ada racun volatil dan non-volatil. Pada racun ini, senyawa yang digunakan adalah turunan dari alkohol atau metil alkohol atau disebut juga dengan metanol. Metanol juga dikenal sebagai wood alcohol,
di mana letal dosisnya sangat bervariasi pada setiap orang. Kematian timbul pada 30-60 mili pemberian metanol. Kemudian ada racun gas. Racun gas terdiri dari karbon dioksida dan karbon monoksida. Karbon dioksida akan menyebabkan aksi asfiksia karena berkurangnya jumlah oksigen di udara pernafasan, dan proses ini pada tahap awal akan mempercepat dengan adanya efek langsung korban dengan efek cepat dari karbon dioksida pada pusat pernafasan, sehingga tingkat keracunan berinhalasi semakin berat. Kemudian ada racun lain-lain. Racun lain-lain itu diantaranya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau dari tumbuhan itu contohnya seperti deris. Kalau berasal dari insektisida sintesis itu seperti dinitropenol. Kemudian adapun prinsip pengambilan sampel pada kasus keracunan, yaitu yang pertama bisa mengambil melalui lambung dan isinya, yang kedua saluran usus dan isinya, yang ketiga darah, yang keempat hati, yang kelima ginjal, yang keenam otak, kemudian empedu, yang kedelapan rambut, yang kesembilan kuku, 10 jaringan, 11 cairan otak, dan 12 urin. Kalau lambung dan isinya itu ya lambung sama isinya gitu. Kalau yang saluran usus dan isinya yaitu seluruh usus dan isinya dengan cara membuat sekat dengan ikatan-ikatan pada usus setiap jarak sekitar 60 cm. Sedangkan dengan darah, pengambilan darah itu dari jantung dilakukan secara terpisah dari sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing sebanyak 50 mili. Darah tepi sebanyak 30-50 mili diambil dari vena ileka, bukan darah dari vena porta. Pada korban yang masih hidup, darah adalah bahan yang terpenting diambil. 2 contoh darah masing-masing 5 mili. Yang pertama diberi pengawet NAF 1% dan yang lain tanpa pengawet. Kemudian jika pada hati itu sebagai tempat detoksifikasi diambil sebanyak 50 gram. Sedangkan kalau pada ginjal itu diambil keduanya, yaitu pada kasus keracunan logam berat khususnya, atau bila urin tidak tersedia itu bisa menggunakan kedua ginjal itu. Terus jika pada otak itu diambil 50 gram khususnya untuk keracunan kloroform dan sianida. Sedangkan pada urin itu diambil seluruhnya, karena pada umumnya racun akan diekskresikan melalui urin, khususnya pada tes penyaringan untuk keracunan narkotika, alkohol, dan stimulan. Kemudian ada empedu. Empedu itu diambil karena tempat ekskresi berbagai racun. Yang berikutnya adalah jaringan. Pada kasus khusus dapat diambil jaringan sekitar suntikan, jaringan otot, lemak di bawah kulit, dinding perut, rambut, kemudian kuku, serta cairan otak.
Sekian dari penjelasan saya mengenai toksikologi forensik lebih khususnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.